Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Mustama Lorenza, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Patimura dengan NIM 20224913337. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bambalamutu, Kecamatan Bambalamutu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 12 pada materi pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon untuk memberikan saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap. Saya persiapkan dulu ya, persiapkan dulu perangkatnya, akan digunakan semuanya ya. Mohon diperhatikan di laci dan di lantainya. Ketika masih ada sampah, tolong diambil sampahnya, langsung dibawa keluar. Luar biasa kelas 11 multimedia ini. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya mengajak untuk semuanya berdiri untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita atau kecintaan kita terhadap bangsa dan bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali ya, karena hampir 4 bulan lamanya kalian melaksanakan prakeri ya. Saya persilakan untuk Adrian menyampaikan kesannya atau pengalaman ketika melaksanakan prakeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mengenalkan nama lagi karena pasti teman-teman saya sudah tahu nama saya, yaitu Imam Adrian. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya di tempat praktek kemarin, di mana tempat praktek kami itu kami diajarkan beberapa pengalaman yang sebelumnya kami tidak ketahui, seperti misalnya melakukan pekerjaan ayat koran, di mana kami belum mengetahui kata letak peraturan aplikasinya bagaimana. Kami diajarkan untuk bisa mengetahuinya.
Itulah beberapa pengalaman saya. Minta Bapak Prakrim, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, pada siang hari ini, ya, pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran kita, yang pertama menghayati kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Negara. Kita akan menganalisis, kita akan melakukan identifikasi ya, tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang terakhir, menyaji hasil analisis tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Nah, sebelumnya dalam proses pembelajaran ini saya menyampaikan bahwa model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran based learning. Saya ulangi, model pembelajaran PJBL ya, project based learning dikombinasikan dengan model Jigsaw, dan ini akan sangat menarik ya. Jadi saya harap kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran ini. Ada hal-hal yang menarik, memang materinya ini sangat menarik ya, berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, apa itu iptek? Siapa yang bisa mendefinisikan pengertian daripada iptek? Ya, silakan. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Tangan untuk kita. Ya, dengan gambar-gambar yang ada di atas ini ya, di slide. Ada gambar apa? Ada handphone, kemudian ada Laptop, ya laptop atau monitor ya, kemudian ada gambar komputer, ya, ini ada gambar sosial media, aplikasi sosial media ya, tentu ini familiar barang yang dengan kalian. Nilainya 100. Tepuk tangan untuk semua. Berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya mempunyai pengaruh ya bagi kehidupan kita. Pengaruhnya segala sesuatu pasti ada dua ya, kalau bukan positif pasti Negatif. ya. Di pengaruhnya ada di bidang ekonomi awalnya ya, dahulu orang membajak sawah menggunakan tenaga manusia, kemudian hewan ya, kemudian sekarang menggunakan mesin. Harapan saya ke depan SMK Bambalamu itu akan seperti ini ya, di sekolah kita ya, berbasis teknologi. Lahan pertaniannya ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Pasti ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Ini adalah wisata pantai Kuah. ya. Kalau dahulu yang mengenal pantai Kuah itu hanya sekitar Ranggemayan saja, Bambalamu itu. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ya, orang Pantai Timur ya, orang dari Mamuju, orang dari Palu, orang dari Donggala ya, ketika datang berkunjung ke sanak saudaranya di hari libur ya, mereka menyempatkan diri ya, berkunjung ke wisata Pantai Kuah ya. Luar biasa, ini aset daerah yang perlu kita kembangkan lagi ya. Ini yang membuat saya sakit hati ya. Ya. Masih ingat pertandingan ini?
Ya, ya, ini bawa pengisian grup ya. Ya, Pak. Antara Spanyol dengan Jepang. Nah, ini banyak pengamat bola yang mengatakan bahwa golnya Jepang ketika mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 itu tidak sah, ya. Ini dampak daripada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi Spanyol dikalahkan dengan skor 2-1 oleh Jepang, ya. Ini melalui aplikasi teknologi VAR, ya, video assistant referee, ya. Nah, pengaruh negatif. Oh, yang tadi pengaruh positifnya, ini pengaruh negatifnya ini, ya. Jadi kalau berlama-lama di depan PC atau komputer bisa seperti ini, rambutnya kuning, ya, ya, acak-acakan, ya, nauzubillah misalnya. Nah, ini pengaruh juga ini. Coba perhatikan gambar yang ini, ya. Orang semua sibuk. Luar biasa pengaruhnya, ya. Luar biasa, tanpa kita sadari, ya. Mungkin banyak yang terdampak pengaruh dari segi negatifnya, ya. Mungkin kadang-kadang juga di antara kalian ketika datang berkumpul di keluarga sama teman, ya, ada yang seperti ini, asik sendiri main HP, ya, main handphonenya, main game, ya. Pada karakter seseorang, ya. Nah, sering menggunakan handphone, ya, jadi dia senang dalam kesendirian. Akhirnya membentuk karakternya menjadi pribadi orang yang bersifat cuek, ya, introvert, ekstrovert. Ya. Ciri-ciri dari orang ekstrovert itu, ya, cenderung dia terbuka, ya, terbuka dengan pengaruh-pengaruh dari luar, kemudian lebih aktif, ya, dalam sebuah kegiatan, kemudian cenderung banyak berbicara, dia tidak pemalu. Jadi kalau ada yang merasa diri pemalu, mungkin kamu termasuk orang introvert, ya, kurang mempercayai seseorang. Ketika mau curhat, dia curhatnya di buku ditulis, curhatnya pada HP-nya, ya, pada handphonenya, kurang percaya sama orang lain, ya. Bahkan termasuk mungkin orang tua. Itu semua dampak dari pengaruh daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada sebuah aturan yang mengatur, ya. Kalau dalam bermedia ada, ya, yang kelas 3 kan soalnya kalau masalah cinta-cintaan itu kalah saya. Ya. Ayo kembali ke sini dulu, ya. Jadi ada Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2018, ya. Jadi misalnya mengirimkan pesan bernada mengancam. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan sosial media, mengirimkan pesan dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun itu, suara, ya, dokumen dan lain sebagainya, itu bisa atau pernah mengancam. Bercanda, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya mengajak anak sekalian, mari kita mengidentifikasi masalah-masalah di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira masalah apa yang ada di lingkungan kita, ya, kita temui dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, atau di lingkungan sekolah. Boleh sekiranya dituliskan di sini, ya, kita akan mendiskusikan, ya, kita akan mencarikan solusinya, bagaimana mengatasi masalah tersebut kita dengan berbasis penggunaan teknologi. Ayo, isu lingkungan apa? Isu lingkungan apa yang bisa kita jadikan sebuah permasalahan? Ya, masalah sampah, masalah apa? Lingkungannya, ya, silakan
Ada yang maju ke depan? Ayo. Masalah-masalah apa yang kalian ketahui yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita akan mencoba bersama-sama. Rendahnya minat baca buku, minat baca tentang luar biasa. Lumayan. Nah, Sungai Lumayan mulai tercemar. Kalau kita mau bercerita sedikit tentang Sungai Lumayan, ini salah satu aset daerah atau potensi daerah yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Yang terakhir, rendahnya minat baca tentang buku daerah. Apa maksudnya ini viral? Ada yang punya pendapat lain? Ya silakan Putri. Sekarang kok Pak, kebanyakan sekarang orang-orang baca novel begitu melalui teknologi. Baca novel, ya. Betul, tepuk tangan untuk Putri. Di daerah Sulawesi Barat itu banyak sekali buku-buku yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita, sumber ilmu pengetahuan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi disebut sebagai sangat luar biasa. Ini ada buku tentang sejarah benteng Kayu Menghibang. Ada buku tentang sejarah perkembangan Sulawesi Barat. Nah, Potoso, apalagi? Vmix, ya, dan sebagainya. Ya, nah, masih banyak. Tentu kalian yang lebih paham. Thank you. Nah, terima kasih ya sudah memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya saya akan membagi kelompok. Saya bagi Adrian, maju. Ayo sini. Adrian kelompok 1, kemudian Intan. Sini. Ini mundur ke sini bertukaran. Tiga, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Satu pindah di belakang. Ayo, pindah di belakang. Asman bergabung ke sana. Dibaca dulu LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan. Kemudian lakukan identifikasi beberapa masalah di antara beberapa masalah yang telah kalian tentukan tadi, yang ada 3 buah masalah. Buatlah iklan layanan masyarakat yang bersifat edukatif dan persuasif sebagai solusi. Nah, misalnya Sungai Lumayan mulai tercemar, ya, kita buatkan iklan. Kita buatkan iklan layanan masyarakat, ya, dalam bentuk persuasif dan edukatif. Kita posting ke media sosial kreasi. Mau dibuat dalam bentuk video atau dalam bentuk sebuah poster, kalian bebas membuatnya, ya. Nah, saya harapkan ada beberapa di antara kelompok ini yang bisa membuat video tentang video tentang misalnya tentang lingkungan tadi atau tentang minat baca, ya. Jadi saya harapkan dari 4 kelompok ini salah satunya ada yang bisa membuat video. Jadi pada momen ini, pada kesempatan ini, kalian akan saya berikan bintang, ya. Jadi setiap siswa akan mendapatkan sebuah bintang, ya. Dan bintangnya ini wajib diberikan kepada kelompok lain, ya. Bukan diberikan ke teman, atau tidak ada istilah timbal balik, ya.
Ya, saya kasih bintang, tapi kasih juga bintang. Nah, tidak boleh begitu ya. Ya, bintang ini diberikan kepada kelompok yang kalian nilai, ya, yang kalian nilai berhasil membuat atau mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Paham sampai sini? Paham. Ya, ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masalah apa yang akan diselesaikan dan dibuat penyelesaiannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk video atau bentuk poster? Ya, silakan. Kalau ada yang mau keluar ambil video, silakan. Ya, kita kasih waktu. Ya, tidak usah terlalu panjang videonya, ya. Nah, tidak usah terlalu panjang. Kalau ada yang mau keluar, silakan mau take video di luar. Saya kasih waktu 10 menit. Apa dibuat? Poster. Kelompok 4 yang buat poster ya. Ini buat apa? Oh, sama gambar. Video ini Bukan, ini poster poster. tentang narkoba. Stop generasi ciri Bagus kan? Iya, bagus. Ya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang poster yang kami buat. Baik, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan dari poster yang kami buat. Diperhatikan ya temannya. Ya, Pak. Oke, baik, saya akan menjelaskan poster yang kami buat. Alasan kenapa kami buat stop bullying itu karena di sekitar kita kan sebagian orang masih mengalami bullying, sehingga orang yang dibully biasanya mengalami depresi, gangguan mental, sampai mengakibatkan orang tersebut mungkin ada yang berpikiran mau untuk bunuh diri atau menjauh dari lingkungan sekitar. Jadi dia jadi kayak introvert begitu, Pak. Bagus. Jadi dalam poster kami mengajak teman-teman untuk tidak membuli atau stop bullying. Jadi let's show respect, stop bullying. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Yang dipresentasikan apa? Video atau poster? Apa baca? Baik, kenapa kami diterima mengurangi minat baca siswa pada buku sejarah? Karena pada zaman sekarang adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita banyak, karena anak multimedia pasti menggunakan yang namanya aplikasi handphone. Adapun aplikasi yang digunakan biasanya novel, komik, webpad. Kita sudah jarang membuka buku karena sudah malas lihat buku, sudah malas membaca buku. Dicatat kodenya 235 7 Tunggu, Pak. 41.
Irawati. Banyak benarnya ya. Mantap, siapa ini? Ira. Kamu peringkat berapa itu? Peringkat 4. Oh, ada yang salah ya. Wah, siapa itu Vira? Benar semua ya? Salah. Oke, berakhir. Silakan Ki. Peringkat 1 Irawati, Vira. Peringkat 3 Derniati. Tepuk tangan untuk Oke, baik anak-anak. Silakan dipersiapkan, dirapikan meja dan kursinya. Memberikan kesimpulan ya tentang apa yang kita belajar pada sesi kali ini ya. Saya ingin meminta satu orang ya menyampaikan tentang perasaannya, apa yang dia rasakan selama proses pembelajaran dan apa manfaat yang telah diperoleh dari hasil pembelajaran. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan pada materi yang diajarkan tentang Resa pada hari ini adalah kita lebih banyak mengetahui apa itu iptek, terus lebih banyak mengetahui tentang menghargai satu sama lain, terus dapat berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman. Terus bagaimana perasaannya? Perasaan saya tentu merasa sangat senang karena dapat belajar mengenai apa itu iptek. Terus terima kasih kesimpulannya ya. Kita akhiri pertemuan kali ini ya dengan ucapan alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan masuk ke materi selanjutnya dan tidak akan kalah menariknya. Nah, pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya itu bakal rancang untuk menulis ya. Nah, saya punya tulisan sudah saya posting di Kompasiana. Ada yang punya akun Kompasiana? Tidak. Ada? tidak ada. Nanti menariknya menulis di Kompasiana itu akan kita terapkan pada pertemuan selanjutnya. Dan harapan saya mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna untuk kita semua, terutama saya pribadi. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, ya, saya mengucapkan permohonan maaf sekiranya ada kata atau gestur yang menyinggung perasaan anak sekalian. Ya, Bapak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Kita berdoa dulu pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
Silakan. Bibirnya